Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Robiatul Adawiyah. Terima kasih sudah mengklik video ini. Buat yang baru gabung di channel aku ucapin selamat datang. Perkenalkan, namaku Robiatul, ibu rumah tangga dengan 1 orang anak. Aku suka bikin video tentang budgeting, cash stuffing, dan lain-lain. Udah masuk ke tanggal-tanggal terakhir di bulan terakhir di tahun 2021 ini. Gimana nih teman-teman? Udah bikin resolusi untuk tahun 2022-nya? Gimana untuk budget planner 2022-nya juga? Apakah teman-teman udah nyiapin juga? Udah nentuin juga goals-goals yang ingin dicapai sama teman-teman? Semoga kita semua bisa mencapai goals di tahun 2022 nanti. Dan semoga untuk kesalahan-kesalahan budgeting yang sebelumnya udah aku upload itu nggak terjadi untuk kedepannya. Oke, jadi untuk di tahun 2022 ini untuk buku budgetingnya aku pakai dari dompetpintar.id. Nah, ini tuh bukunya bagus banget, udah lengkap menurut aku. Di sini juga udah tertulis beberapa tips gitu ya untuk mencapai financial goals kita. Jadi tadi di cover depan aku udah tulis nama aku. Terus aku juga nulis quotes, "It's not about how much money you make, it's how you save it." Jadi bukan seberapa banyak kita menghasilkan uang, tapi gimana cara kita biar kita bisa menabung atau menyimpannya. Nah, selanjutnya di sini juga ada kunci sukses finansial. Teman-teman bisa baca sendiri ya. Terus di sini ada tetapkan tujuan finansial. Nah, di sini ada arti kekayaan bagiku dan seberapa penting. Jadi sesuai dengan jawaban aku di giveaway-nya Mama Dehanya. Dan untuk hadiah giveaway-nya itu adalah buku budget planner ini ya. Jadi arti kekayaan bagiku adalah bukan seberapa kaya harta yang kita miliki, tapi seberapa kaya hati kita untuk bisa selalu memberi dan merasa cukup. Karena dengan memiliki hati yang kaya, kita bisa hidup bahagia, ikhlas, dan bisa banyak berbagi. Nah, untuk yang selanjutnya ada financial concern. Jadi di sini aku akan tulis hal-hal penting yang ingin aku capai di masa depan ya, seenggaknya sampai usia mungkin 60 tahun. Jadi di sini aku itu pengen merenovasi rumah. Jadi rumah yang aku tinggali sekarang adalah rumah orang tua aku. Lalu aku juga punya impian pengen beli kendaraan baru ya untuk mungkin 5-10 tahun ke depan. Terus aku juga ingin mengakikahkan anak aku yang pertama. Aku juga punya cita-cita ingin bisa berkurban karena selama ini aku belum pernah berkurban. Aku juga pengen lebih banyak bersedekah dan punya dana darurat minimal 12 kali pengeluaran. Di halaman selanjutnya ini ada Smart Financial Goals. Jadi di situ tertulis kita harus bikin tujuan keuangan itu secara spesifik, terukur, bisa dicapai, realistis, dan waktunya juga terukur. Nah, makanya di sini aku bikin target untuk jangka pendek aku itu yang mudah-mudah dulu ya. Jadi aku tuh pengen terbebas dari hutang dan aku tuh nggak mau berhutang lagi gitu. Mudah-mudahan aja bisa seterusnya teman-teman. Setelah hutangnya lunas, kita bisa nggak berhutang lagi gitu. Kemudian aku juga ingin punya dana darurat di 3 juta pertama untuk tahun 2022 ini. Terus aku juga ingin liburan sama keluarga ya, sama suami dan anak aku. Lalu ada target jangka tengah di 1-5 tahun. Itu aku pengen punya tabungan akikah buat anak, tabungan dana darurat,
tabungan masuk TK dan SD untuk anak aku, tabungan persiapan kehamilan, persalinan dan pasca persalinan, juga ada tabungan modal usaha. Berpindah ke target jangka panjang di 5-10 tahun, pengen punya dana darurat full ya, 12 kali pengeluaran, investasi, tabungan masuk SMP anak, tabungan modal renovasi rumah, beli kendaraan baru, dan yang terakhir itu aku pengen bisa berkurban. Nah, selain di sini ada kolom untuk nulis financial goals. Nah, kelebihan buku ini juga dia ngasih cara-cara selama 1 tahun itu biar kita bisa mencapai tujuan finansial kita. Nah, untuk aku tadi kan untuk di tahun 2022 ini aku ingin debt free, terus ingin punya dana darurat 3 juta dan liburan keluarga. Nah, di sini untuk yang pertama goalsnya adalah debt free. Alasannya adalah karena hutang itu kan wajib dibayar ya. Nah, di sini untuk totalnya adalah 3.650.000. Jadi teman-teman, aku itu punya hutang itu ke mertua aku bekas modal usaha. Nah, di sini untuk action steps-nya itu adalah bakal aku sisihin 500.000 per bulan dari gaji sampai Maret 2022. Terus untuk yang 150.000-nya dibayar di bulan Februari. Dan untuk sisa hutangnya akan dilunasi oleh extra income dan THR nanti di bulan April. Jadi semoga aja lebaran nanti gitu ya, atau mungkin pas puasa itu hutang aku udah lunas. Amin, amin ya robbal alamin. Lalu untuk target selanjutnya adalah dana darurat. Kenapa? Karena dana darurat itu adalah dana penyelamat ya teman-teman. Totalnya itu aku targetin di 3 juta pertama. Nah, untuk action step-nya itu nabung 10.000 per bulan selama belum bebas hutang ya teman-teman. Tapi kalau misalkan udah bebas hutang dari bulan April, aku akan nabung sebesar 300.000 per bulan sampai bulan Desember. Lalu untuk goals aku yang terakhir adalah liburan keluarga. Jadi kan kita juga perlu refreshing ya, karena udah hampir 2 tahun ini semenjak ada corona itu kita nggak kemana-mana. Nah, totalnya itu adalah 1.200.000 dan ini itu udah aku mulai dari Mei tahun kemarin itu di tabungan berjangka. Jadi sisanya tinggal 4 bulan lagi. Selanjutnya di halaman hitung kekayaan yang kamu miliki. Jadi untuk aset di sini aku baru punya uang tunai, tabungan, dan aset kendaraannya itu adalah motor ya, untuk yang harganya kalau misalkan dijual itu ada harganya gitu lah. Kalau misalkan yang lainnya itu nggak ada sih. Terus untuk tanggungan itu untuk saat ini tuh hanya hutang yang tadi ke mertua aku. Alhamdulillah ya, aku nggak banyak hutang gitu. Selanjutnya di sini ada untuk mempresentasikan kategori pengeluaran. Jadi untuk kategori pengeluaran aku untuk 60%-nya itu untuk living, untuk 2,5%-nya untuk giving, playing-nya 5% dan saving-nya 32,5%. Nah, sebenarnya untuk presentasinya itu nggak rigid ya teman-teman, itu fleksibel, jadi tergantung nanti pendapatan. Tapi aku usahakan di saat pendapatan naik, yang ikut naik adalah tabungan ya, bukan biaya hidup atau hiburan. Untuk selanjutnya di sini ada kategori biaya hidup. Jadi kategori yang akan selalu kita keluarkan setiap harinya di setiap bulan gitu ya, untuk bertahan hidup, atau kategori-kategori yang primer dan sekunder. Nah, untuk kategori-kategorinya sendiri ini nggak akan aku sebutin satu-satu, nanti di akhir video akan aku liatin ya untuk kategori apa aja yang aku punya dan apa aja pengeluaran yang dipakainya. Sambil aku nulisin untuk kategorinya, aku mau ngucapin dulu terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton sampai ke menit ini. Aku juga mau ngucapin terima kasih karena atas supportnya teman-teman.
Untuk saat ini alhamdulillah aku udah mencapai 500 subscriber. Nah, untuk yang belum subscribe di channel aku, boleh tolong di subscribe ya teman-teman, biar aku makin semangat lagi untuk bikin videonya. Aku nggak bisa balas satu-satu kebaikan teman-teman, tapi aku berdoa semoga Allah akan membalas kebaikan teman-teman semua. Nah, jadi ini dia ya teman-teman untuk kategori-kategori yang akan aku pakai di budgeting 2022 nanti. Sampai di sini dulu videonya. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh like, silahkan tinggalkan komentar, dan jangan lupa untuk subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian tahu kalau aku upload video terbaru. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.